panggilan beribadah. Tuhan yang abadi, ajari kami menghitung hari, berusaha berjumpa denganmu dalam setiap kesempatan. Biarkan kami mencari wajah-Mu lewat setiap untaian benang yang ditenun apik dengan berbagai motif syarat makna. Berikan kami hikmat-Mu untuk menyatakan syukur yang benar padamu lewat setiap laku beradab yang kami sebut tradisi. Sebagai bagian kehidupan, terimalah sembah sujud kami hari ini. Mari dengan berdiri kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1 dan 2. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Kasih karunia Allah menyertai kita semua. Kini dan selamanya. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Kekasih-kekasih Tuhan, nats yang membimbing kita pada ibadah pagi hari ini dipilih dari Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Demikian pembimbing buat kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikianlah pembimbing bagi kita, bersama kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 125. Narano,
pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, mari dengan sungguh-sungguh kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, dalam kerendahan hati kami ada di hadapan-Mu, menyadari dan mengakui setiap dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan dan menyakiti hati sesama, terlebih menyakiti hati-Mu Tuhan, baik yang terlintas dalam hati dan pikiran kami, terlontar melalui kata-kata kami, maupun yang nyata dalam perbuatan kami. Kami mohon pengasihan dan pengampunan dari-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah kami. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 37A ayat 1 dan 2 Batu Karang yang Teguh. Seturut dengan pengakuan serta permohonan bersama kita, maka demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40 ayat yang pertama, Ajaib Benar Anugerah. Anugerah
Jemaat Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas anugerah pengampunan yang telah dilimpahkannya bagi kita, maka marilah kita menyatakan pujian syukur kita lewat Mazmur pasal 9 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-8. Untuk itu jemaat Tuhan disilakan berdiri. Saya akan membaca bagian yang tertulis ke bagian kiri, jemaat disilakan membaca bagian yang tertulis ke bagian kanan. Mari kita nyatakan pujian kita dengan berkata, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, Tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, Telah membinasakan orang-orang fasik. nama mereka telah Kau hapuskan. Untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, Menjadi timbunan puing senantiasa. kota-kota telah Kau runtuhkan. Lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman." Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan 2. Jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu. Dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakku jadilah. Apa juga yang Kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu. Menghayati dan percaya kalau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakku jadilah. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sedang susah. Dari mana lagi kekuatan hati kami dapatkan? Firman-Mu kami harapkan untuk menenangkan jiwa yang gelisah. Kami minta roh kebenaran memampukan agar firman-Mu dapat terpelihara dan menjadi bagian hidup. Tolonglah kami Tuhan,
Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 21. Dengan perikop Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidup setiap hari. Kidung Jemaat 422 ayat yang pertama, Yesus berpesan. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi dan salam. Cinta adalah salah satu rasa yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Salah satu rasa dari sekian banyak rasa yang pernah ada. Tapi cinta, atau yang juga sering kita orang Kristen menyebutnya kasih, adalah rasa yang istimewa. Rasa cinta bisa membuat yang berbeda menjadi satu. Rasa cinta bisa membuat yang jauh menjadi dekat. Sebaliknya juga membuat yang dekat menjadi jauh. Rasa cinta bisa mengobrak-ngabrik perasaan. Rasa cinta bisa menjungkir balikan keadaan. Tetapi sebesar apapun rasa cinta atau rasa kasih, hanya akan menjadi nyata kalau terwujud dalam suatu tindakan. Satu pepatah bijak mengatakan, cinta punya 1000 sayap untuk menyatakannya. Dan kalau kita sama-sama mengingat akan cerita penampakan diri Kristus, maka ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi Danau Tiberias, ada percakapan antara Yesus dan Simon Petrus. Sebanyak 3 kali Yesus menanyakan kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan sebanyak 3 kali juga Simon Petrus menjawabnya, benar Tuhan,
aku mengasihi engkau. Atas jawaban pengasihan yang disampaikan oleh Simon Petrus, Yesus menyatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Di situ Yesus menuntut dan meminta bahwa pernyataan kasih, rasa cinta yang disampaikan yang menjadi jawaban Simon Petrus diwujud nyatakan dalam rupa, dalam tindakan untuk menggembalakan domba-dombanya. Rasa cinta itu diwujudkan dengan menjadi penuntun, pendamping, penjaga bagi orang-orang yang percaya agar tetap setia dalam percaya kepada Kristus. Dalam bacaan kita hari ini menunjukkan salah satu bentuk kasih yang diminta Tuhan dari kita yang mengaku diri sebagai orang percaya. Sebagaimana kata nats pembimbingnya yang mengatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuntutan dari mengasihi yang Yesus minta dari semua orang yang mengaku mengasihi Dia adalah jika menuruti segala perintahnya. Namun yang menjadi permasalahan bagi kita semua orang-orang yang mengaku percaya adalah, apakah kita tahu apa saja yang menjadi perintah Kristus bagi kita? Dapatkah kita membedakan manakah perintah Kristus dan manakah kehendak kita manusia? Mampukah kita menuruti segala perintahnya di tengah banyaknya cobaan pada saat ini? Untuk itulah Yesus menjanjikan roh kebenaran. Roh kebenaran itu yang akan menolong dan memampukan kita. Perintah-perintah itu, apa yang menjadi kehendak Kristus itu, dapat kita temukan pada firman-Nya, pada budaya, dan pada setiap tutur lisan. Dalam konteks bulan budaya yang saat ini kita sama-sama jalani, perintah itu juga hadir dalam tradisi atau yang kita sebut budaya setiap hari. Dan roh kebenaran memampukan kita untuk mengkritisi budaya yang tidak sejalan dengan perintah Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, kehadiran roh kebenaran dalam hidup kita adalah sebuah kepastian. Karena itu adalah janji Kristus yang pasti untuk semua orang yang mengasihi Dia. Roh kebenaran itu juga bekerja dengan aktif dalam hidup kita sebagai penunjuk, pengingat, dan juga sebagai penguat. Hanya terkadang sulit bagi kita untuk merasakan kehadiran dan karya roh kebenaran itu. Hal itu dikarenakan hati kita dan mata batin kita tertutup dengan ego, tertutup dengan nafsu manusia. Kadangkala juga terjepit dengan keadaan yang sulit atau dalam keadaan panik, membuat kita tidak mampu merasakan kehadiran roh kebenaran itu dalam hati kita. Lebih daripada itu, seringkali kita juga lebih mengindahkan kesibukan dan kebiasaan dibanding apa yang menjadi perintahnya. Hal ini yang menjadi penyebab perbuatan baik atau menjadi penyebab kenapa perintah Tuhan menjadi hal yang langka dan sulit kita laksanakan dalam hidup setiap hari. Berita anugerah yang disampaikan buat kita pada hari ini dan juga berlaku selama perayaan di bulan Mei ini menjadi ajakan bagi kita untuk kembalilah tenang hai jiwaku. Maka agar kita dapat merasakan kehadiran roh kebenaran itu, dapat merasakan karya roh kebenaran itu, maka penting bagi kita untuk kembali tenang. Karena ketenangan membuat kita dapat merasakan betul tuntunan dan karya dari roh kebenaran dalam hidup kita. Ketenangan juga menolong kita untuk dapat melihat segala sesuatu dengan lebih baik dan tepat. Ketenangan dapat kita peroleh dengan berdoa dan tetap setia membaca kitab suci. Ketenangan dapat kita peroleh dengan ikhlas menerima segala sesuatu jika terjadi di luar kemampuan kita. Mengamini bahwa itu adalah wewenang Tuhan dan kita hanya menerimanya. Ketenangan juga kita bisa peroleh kalau kita turut aktif
berpartisipasi dalam hal baik. Saudara-saudariku yang terkasih, kembalilah tenang adalah ajakan yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Karena tenang membuat kita dapat merasakan roh kebenaran dalam hidup kita yang memampukan kita untuk melakukan perintah Tuhan. Maka biarlah kita melanjutkan kehidupan kita dengan roh kebenaran yang akan menuntun kita dalam budaya dan bisa membedakan mana yang perintah Tuhan dan mana yang bukan. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Bersama dengan semua orang percaya pada segala tempat dan segala waktu, mari kita berdiri dan menyampaikan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Aku percaya. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengumpulkan setiap persembahan kita, mari kita menghampiri Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan yang pemurah dan penuh kasih, ada begitu hal yang baik yang sudah kami terima daripada-Mu, hal baik yang menjadi berkat dalam perjalanan hidup kami. Ucapan syukur mau kami haturkan kepadamu atas semuanya itu. Ucapan syukur yang datang dan hadir dari segala situasi dan keadaan kami saat ini. Berkatilah agar menjadi berkat kebaikan. Syukur kami berlimpah dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita lakukan, nyanyikanlah hidup baru nomor 133 ayat 1 dalam bahasa Sabtu dan bahasa Indonesia. Rowi
mai di mai baca. Deo murid ye, deo do menai kuaha ngarubat ara. Deo do petelo loro-loro ne luar rubat ara, pat ara Yesus ana udah menemiha. Ngawawai do ine mai tapa murid ye. Sama vehu ngama jura pa. Rawi kena deo do lape woro penyi unga henga hemanga. Ya do piara peluja jira muri. Pahari lelot o muri madai. Ngare ke muri ye. Do jemaji tepeha ene kalau liya elah apa. Ngara do itamai. Ro kaja kete pamuri. Rawi nemi unga muri madai do unura muri. Ngare ke muri ye deo ye muri ye. Ini dakka majule nengi karena tu luar menokaho pamuri muri je rubat darah muri tawiye peti iya mengi helama to nai dupe moke ro muri tanah tu parewawa dona ne hapet ade taila rai teo rai do mau rai do weo do kan rai do muri pelor ta muri daerah hela ujinga pahet apa muri nare ke muri kin lo menoka hoy mi rewene liami menengi pau muri he wai hewe jira muri rihi na tu jaga muri para iwawa donane tami ipamuri rubat ara muri tapi ju pebele deo je muri je minarele matu inama mune bata do bata ne niku ngamuri mada di parayawa ne dan ara tepedai pelebe ne lipet lidara like wahumuri rubat ara muri tahe wae hewero julot ju belane dekamuri parayawa nane kene liami menengi pau muri wae wewe hele ma itami pau muri ngatu ni uji parewawan jadi wari tal lake ne dui herui pet apenyaki corona do pelebe pa hari hewe rewawan pular medak udah jirawi rawi ne lua menokaho ipamuri au ke muri ke ne lie era huri lede tepenitini ngarawari takeko ngara itemedau rawi do era pak aramuri ngare kene liami menengi ipamuri ke wae hewe tade hape lara o namimi ami menengi ji mihrewene liami menengi do jule pamuri tepe hubane halat jiramuri jadeno ne liami li menengi jiramuri mihrekene petai lahat apau muri je padara Yesus ana udah menemihane nepeha ekololi lahat apa umuri amin. Marilah kita kembali ke dalam hidup dan karya layan kita. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Kehidupan akan berlanjut lagi. Sukar dan sulitnya akan tetap ada. Tetapi kekuatan dari Tuhan akan memampukan kita. Kami yakin badai ini pasti berlalu. Tangan Tuhan menggenggam kuat untuk kami dapat melewati badai ini. Ya Tuhan, pimpinlah kami melewati badai ini. Ajarlah kami menjadi bijaksana lewat setiap tarian jiwa yang diiringi syair pujian yang kami panjatkan kepadamu dengan bahasa yang berbeda tapi bermakna sama. Raga yang terbungkus dengan tenunan unik
dan cara kami yang berbeda memandang hidup menadakan caramu yang heran untuk hadir dan berkarya dalam hidup kami. Kami berbeda, tapi kami adalah ciptaan-Mu. Kami berbeda, tapi kami ingin menjadi alat damai sejahtera-Mu. Kami sedang sulit, tapi kesulitan adalah saat yang tepat untuk kami semakin mendekat kepadamu. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 338 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Anugerah dari Allah Bapa, kasih penyertaan Kristus, serta kuat kuasa Roh Kudus, menolong dan memampukan kita sekarang dan selamanya.
there when